Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada selalu berbahagia, insyaallah masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk hidup di dunia ini, dan suatu saat dunia ini akan kita tinggalkan, dan kita akan melewati satu pintu, yang pintu itu disebut kematian. Al-Quran di banyak tempat mengingatkan kita, salah satunya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Mati adalah sesuatu yang pasti, tidak diragukan. Dan untuk menjawab kalau kita ditanya apakah kelak mati, itu tidak dibutuhkan kata insya Allah. Insya Allah itu hanya untuk sesuatu yang belum pasti. Contoh, seorang ibu ditanya, ibu besok mau masak sayur apa? Itu menjawabnya harus didahului kata insya Allah. Kenapa? Karena belum pasti. Insya Allah besok saya mau masak sayur kangkung misalnya. Tapi ternyata berubah pikiran besok. Tidak jadi masak sayur kangkung tapi sayur asem. Makanya pakai insya Allah. Seorang bapak ditanya, bapak mau pergi kemana? Insya Allah ke Bulukumbah. Ternyata pagi hari berubah pikiran. Tidak jadi ke Bulukumbah tapi ke Buluroking. Insya Allah. Sesuatu yang belum pasti. Tapi kalau ditanya, kelak kita mati apa tidak? Itu tidak boleh diucapkan insya Allah terlebih dahulu. Karena kalau kita katakan insya Allah mati, itu ragu-ragu. Bisa mati dan bisa tidak. Padahal mati itu adalah pasti. Sehingga kalau orang bertanya, kelak mati apa tidak? Mati. Kenapa tidak didahului kata insya Allah? Karena pasti. Dari mana kita tahu pasti? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk bernyawa itu pasti mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, orang kota, orang desa, iblis, malaikat, laki-laki, wanita, semuanya pasti mati. Dan kita oleh baginda Rasul Muhammad SAW diperintah untuk mengingat mati ini. Mengingat mati bukan untuk malas, mengingat mati bukan untuk pasif, mengingat mati agar seluruh gerak langkah amal kita itu semuanya menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam salah satu ungkapan disampaikan, akthiru min dzikriha dzimil ladzat. Perbanyak mengingat pemutus semua kenikmatan. Yang dimaksud pemutus semua kenikmatan itu adalah kematian. Nikmatnya rumah bak istana ketika mati datang terputus. Nikmatnya pangkat jabatan kedudukan tiba-tiba mati datang terputus. Nikmatnya mobil mewah dengan berbagai macam fasilitasnya mati datang terputus. Nikmatnya memiliki suami tampan, istri cantik, datang kematian terputus. Nikmatnya, lezatnya, gurihnya makanan yang lezat, nikmat, gurih, datang kematian terputus. Sehingga nama lain daripada kematian itu adalah si pemutus segala kelezatan. Meskipun banyak orang kalau dibicarakan kematian itu tipenya bermacam-macam. Yang pertama,
Ada orang yang ketika diajak bicara kematian itu langsung segera berpaling. Dia takut. Biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang tenggelam dalam kehidupan duniawi. Harta, tahta, wanita, popularitas. Begitu diingatkan mati, dia berpaling secara spontan dan tidak menyukainya. Itu satu. Yang kedua, ada orang ingat mati membuat dirinya semakin takut. Kenapa semakin takut? Karena dia khawatir bahan bekalnya belum memadai. Meski masih senang dengan kehidupan dunia, dia menyadari masih ada kesadaran sedikit bahwa dia akan mengumpulkan bekal itu. Yang ketiga, ada orang yang ketika mengingat kematian, dia sadar bahwa kematian adalah suatu kemestian. Bahkan dia merasakan lambatnya datang kematian. Ini adalah orang-orang arif. Punya kerinduan yang mendalam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia meminta kemudahan supaya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling tertinggi adalah yang keempat. Orang yang ingat mati, kedudukannya yang tertinggi adalah orang yang tawakal kepada Allah. Ia menyerahkan semuanya apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia hidup di dunia bukan maunya. Ketika dia sebelum hidup di dunia itu urusannya Allah. Dan hidup di dunia juga diurusi oleh Allah. Dan ketika setelah meninggal dunia juga diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang seperti ini lebih terbuka ketika diajak berbicara tentang kematian ini. Menyerahkan seluruhnya pilihannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya punya tugas iman, amal soleh, istiqamah, husnul khotimah. Yang lainnya itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau meninggal di darat, di laut, di udara, karena sakit apapun, prostat, gagal ginjal, tumor, kanker, itu dia tidak pusingi. Prinsipnya tugasnya adalah beriman, beramal soleh, istiqamah, dan husnul khotimah. Saudara-saudara pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan mengingat kematian itu adalah ukuran kecerdasan seseorang. Seorang Ansor, sahabat Ansor, menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Yang paling baik akhlaknya." Lalu ditanya lagi, "Mukmin manakah yang paling cerdas?" Beliau menjawab, "Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi mukmin yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Dan mukmin yang cerdas adalah yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkannya. Bahkan ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah bisa seseorang itu nanti dikumpulkan dengan para syuhada? Padahal dia di dunia meninggalnya bukan sebagai syuhada. Apakah bisa?" Rasul menjawab, "Na'am, iya bisa. May yadhkurul mauta fil yaum wal lailati ishrina marrah." Iya bisa, yaitu orang-orang yang mengingat kematian sebanyak 20 kali dalam sehari semalam. Jadi ternyata dengan banyak mengingat kematian 20 kali sehari semalam, itu menjadikan orang itu di akhirat dikumpulkan dengan para syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengingat Allah 20 kali, kalau satu hari satu malam 24 jam, untuk bisa mengingat kalau dibagi rata 20 kali ingat mati, ya kurang lebih 1,2 jam kita ingat mati. Ingat mati bukan untuk malas, ingat mati bukan untuk pasif, ingat mati untuk bersemangat segera mengumpulkan kebaikan, memperbaiki diri dan bertobat. Bukan ingat mati untuk pasif. Karena seringkali dalam aktivitas kehidupan kita itu semakin menjauhkan kita, ingatan kita dari kematian. Seolah-olah kita tidak ingin mati. Bahkan kita bersyair, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi." Padahal kenyataannya kita akan mati.
Objek-objek yang paling mudah mengingatkan kita kepada kematian adalah satu, ketika kita melihat kuburan. Makanya esensi ziarah kubur itu adalah untuk mengingat mati. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Ini dulunya orang kuat, sekarang kurus, lemah lunglai, tak berdaya. Itu melembutkan hati. Maka sering-seringlah menjenguk orang sakit. Melihat orang tua renta. Bukan berarti kalau melihat orang tua renta, ini orang tua yang mati duluan, kita yang muda belakangan. Bukan begitu. Tapi mengingatkan kita kepada kematian. Melihat ambulan, kalau yang di dalamnya itu adalah dia, suatu saat mungkin kita. Itu adalah sarana-sarana untuk mengingat kematian. Karena kalau kita di nightclub, susah untuk ingat mati. Kita jalan-jalan di mall, susah untuk ingat mati. Kadang kalau kita di masjid mau ibadah saja, berat ingat mati, mestinya kita ingat mati. Maka dengan mengingat mati itu banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Kafa bil mauti mufarriqah. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Mati tidak mensyaratkan sakit. Mati datang tidak mensyaratkan tua. Tidak mensyaratkan orang itu harus sakit parah. Harta ditinggal, keluarga ditinggal. Hanya amal lah yang selama ini dianaktirikan, kurang diakrabi, kurang diseriusi. Ternyata itu justru yang menyertainya. Di dunia hanyalah persinggahan. Sehingga Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa la'ib wa lahun. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul ladzina yattaqun. Tetapi kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berfikir? Oleh karena itu, mari ingat mati. Kita persiapkan. Kerja kita di ladang itu amal. Kerja kita di kantor itu amal. Kerja kita di kebun itu amal. Ibadah kita di masjid dimanapun berada. Maka doktrin inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin akan menjadikan amal. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, mati pasti datang. Dan tidak ada ilmu kesaktian yang menjauhkan seseorang dari kematian. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.